Tahun baru sudah di depan mata. Inilah top 5 moment D&D gua di tahun 2024. Check it out. Number 5. Kebayang nggak main D&D temanya PUBG? Biar gampangnya gini kita ceritain. Kita ini main game Battle Royale, PvP, player versus player. Yang spesialnya kita nggak terbang dari atas pakai parasut gitu. Jadi langsung spawn di dungeon yang gelap. Mapnya itu ada namanya Dynamic Lightning. Jadi fitur yang berbayar. Jadi masing-masing player itu punya sudut pandangnya tersendiri. Kalau kamu cuma bisa ngeliat 30 feet ya 30 feet. Di depan kamu ada tembok, gak kelihatan di belakang temboknya. Ini benar-benar next level sih. Niat, DM-nya niat. Namanya udah DM-nya niat, ada drop item. Dan awalnya gue mau camping di sini pakai archer. Sayang 1000 sayang, ternyata ada zona. Jadinya kita juga kena damage pas ada di zona yang merah-merah itu. Lama-lama tambah kecil. Kebayang-kebayang akhirnya player pada ngumpul. Untunglah kericikan gue berjalan di situ. Gue ketemu sama paladin. Paladin yang overpower gue. Sayangnya gue juga berusaha kabur dan ketemu spellcaster satu. Gue main archer di situ. Terus gue bilang ke spellcasternya, ayo kita keroyok paladinnya sama-sama. Dan Viola, archer menjadi sekutu gue. Spellcasternya menjadi sepupu gue. Sekutu gue, bukan sepupu. Lo bayangin, jadi kita keroyok balik paladinnya. Ya akhirnya sih kita archer dan spellcaster itu juara 2 dan 3. Almost chicken dinner. Yang chicken dinner itu semacam warrior yang ada di balik tembok, yang HP-nya lebih tebel dan belum rezeki sih. Tapi salah satu best moment yang gua inget banget di 2004 ini. Unik, didukung oleh teknologi, dynamic light, DM-nya juga niat, ada barang dropan, ada zonanya juga, tiap round zonanya mengecil. Salah satu best game yang gue mainin. Dan ini one shot ya. One shot, ingat, one shot, bayangin one shot kayak gini, keren abis. Number 4. Now listen up! The ritual is starting! This is our time! A celebration of goblins, by goblins, for goblins! Now, let's begin! Nomor 4, Goblin Party. Semua player diwajibkan menjadi goblin. DM yang memainkan adventure yang menyerang ke sebuah mansion. Jadi goblinnya jaga mansion boy. Reverse Goblin style. Di permainan goblin kali ini, DM-nya berbaik hati, memberikan kita kesempatan untuk menaruh trap di map. Wah, ini kebalikan kan? Benar-benar refresh goblin style. Dan jangan sangka, ternyata musuhnya susah boy. Wave pertama mungkin kita agak terbawa suasana, goblinnya udah mulai sombong. Wave keduanya para manusia-manusia ini membawa seperti bom, granat, damage kayak fireball, bisa dilempar ke atas tembok. Wah, akhirnya kita terpukul mundur goblinnya. Tapi gue sebagai goblin archer dan goblin sorcerer, temen gue juga bilang, wah, kita sandwich nih manusia-manusianya. Jadi kita masuk dari halaman, malah keluar rumah. Keluar rumah yang harusnya kita jaga, karena kita tahu DM-nya ngeras ke B lah. Kalau orang Rusia bilang ngeras B. Jadi kita ras ke B, kita puterin, kita sandwich tuh manusianya. Kanan kiri tembok, depan belakang ada goblin. Jadi kalau kata bahasa Indonesianya sih, maju kena mundur kena. Salah satu best game pergoblinan sejati. Number 3. Bayangin, ketika lo jadi DM, 3 player lo spellcaster dan punya mage hand, 3 orang itu. Mereka ngapa-ngapain pakai mage hand. Buka pintu pakai mage hand, nyari barang pakai mage hand, buka peti pakai mage hand. Semuanya. Ada peti dibuka pakai mage hand.
Semuanya pakai medsen. Normalnya medsen dibatasi oleh jumlah berat yang bisa diangkat atau didorong, ditarik. Kalau ada tiga-tiganya kompak dan satu pemikiran untuk menggunakan medsennya dengan bersamaan, itu udah next level play. Ini benar-benar membuka mata gua bahwa player yang kreatif itu unik dan berkah buat DM. Jadi semakin player kreatif, DM juga dapat pengalaman baru. Jadi ini benar-benar berkesan bagi gua. Nah, seperti di dungeon ini nih, gue yang bikin dungeonnya. Kita lihat nih, ada peti di balik gargoyle. Mereka mau ngambil petinya atau ambil item di petinya gimana? Mereka harusnya sih gue setting lawan gargoyle. Ternyata mereka pakai medsen. Gue juga nggak bikin gargoyle-nya ke trigger sama medsen, karena biasanya ke triggernya sama player dan medsennya ngangkat barangnya rame-rame. Ya memang gue juga generous. Aplikasinya juga gak sampai situ ternyata. Ketika ada tuas, nih ada tuas dikit lagi, di balik pintu ini ada tuas, mereka juga pakai medsen. Begitu lagi semuanya. Medsen tuh memang banyak gunanya boy. Ngecek mimik ya, bukannya pakai apa? Pakai medsen. Benar-benar next level play. Number 2. Masih jadi DM juga di sini. Kali ini temanya laut. Lawannya lawan Kraken. Tujuan sesi ini tuh investigasi, cari penyebab mutasinya para bajak laut di suatu area. Bajak lautnya punya anggota tubuh yang seharusnya manusia nggak punya. Nah, kenapa bisa begitu? Ternyata ada semacam eksperimen yang dilakukan oleh wizard di reruntuhan ini. Sang wizard pun ingin men-summon Kraken untuk dijadikan bawahannya. Player party akhirnya berhasil mengalahkan sang wizard, namun mereka terlambat. Sang wizard sudah men-summon Kraken. Storynya, haturan player ini harus melapor ke kerajaan bahwa ada Kraken akan menyerang kerajaan. Konsep ceritanya seperti itu. Namun player bersikeras dan senang untuk melawan Krakennya. Tentunya karena perbedaan level dan equipment, playernya juga kesusahan lawan Kraken. Dan hampir dipastikan juga aturan mereka kalah. Namun ini twistnya di sini. Player gue tuh tiba-tiba minta break 1 jam. Nggak minta break 1 jam, dia minta break buat bahas gimana cara ngalahin Kraken. Pakai meta wise juga ya, main meta gaming. Tapi menurut gue ya still oke. Mereka jadi berkoordinasi dengan bagus. Ada yang berkorban juga. Ada 2 orang jadi umpan. Ada yang 2 jadi umpan. Ada yang 1 sampai dimakan Kraken. Jadi 1 itu masuk dalam perut Kraken, benar-benar berkorban rogunya. Yang lainnya mukulin Kraken segala macam. Ya ini juga sebenarnya gue ya generous juga sih. Krakennya jadi ngejar-ngejar mereka sampai di darat. Ya, dan karena mereka roleplaynya bagus juga, ada 2 orang yang mancing, jadi why not? Benar-benar ini adalah momen bonding player sih ya. Biasanya nggak sebonding ini. Pas lawan ada bos Kraken besar ini, mereka jadi bonding sejam, terus abis sesi Kraken itu mereka jadi lebih akrab. Nggak percaya juga gue sebenarnya. Dengan Kraken bisa bikin orang lebih akrab. Tapi itulah D&D. Ya mungkin salah satu best moment, top 2 lah ini. Benar-benar amazed gue dibuatnya. Gimana cara sebuah game TTRPG bisa menjadikan sarana bonding supaya membuat ikatan lebih erat. Asik. Number 1. Akhirnya sampai juga nomor 1. Ini sebenarnya request dari tongkrongan Discord. Jadinya ada beberapa newbie yang datang pengen main D&D.
Akhirnya oke, setelah ngobrol-ngobrol kita bersedia lah. Saya bersedia untuk mengajarkan VTT pakai Roll20. Gimana cara bikin karakter, menjalankan karakter, ya. Sudah bikin semacam workshop kecil-kecilan. Akhirnya kita coba main gamenya. Gamenya sederhana, satu map, one shot untuk membebaskan penduduk desa yang diculik oleh goblin. Konsepnya sih gitu. Ada penduduk desa yang diculik goblin. Para adventure ini datang ke reruntuhan mansion gitu yang dihuni goblin. Twistnya sebenarnya bukan dari gua yang bikin twistnya ya. Jadi sebenarnya walaupun one shot udah disiapkan, ada ruang harta, ada juga mereka bisa dapat loot item, dapat senjata, dapat potion, atau bahkan bisa naik level kalau mereka mainnya bener gitu. Mereka mainnya bener, cuma agak takut-takut mungkin karena masih baru kali ya. Jadi mereka belum terbiasa dengan pergoblinan ini. Yeah. Akhirnya mereka memutuskan untuk lawan goblinnya di luar aja. Padahal di map ini masuknya pintunya banyak. Ya selain pintunya banyak, temboknya udah bolong-bolong. Jadi kayak mau lu masuk dari mana aja bisa gitu. Memang dibuat map yang mudah masuk, tapi memang dihuni banyak goblin. Seharusnya level difficulty-nya mudah, cuma karena mereka takut, akhirnya mereka nggak masuk ke dungeon ini. Jadi battle-nya combat-nya terus di halaman. Ada goblin combat, goblinnya kalah atau kabur, mereka stay di halaman, diskusi lagi sampai berkali-kali seperti itu. Akhirnya gue memutuskan bahwa ini udah stuck secara story dan waktu juga terus berjalan. Akhirnya kita keluarin bosnya, Hobgoblin. Hobgoblinnya keluar lawan para player. Akhirnya setelah epic battle, playernya menang, Hobgoblinnya kalah. Mereka juga masih takut juga mau masuk ke dungeon itu. Kebetulan juga udah kebetulan udah mau maghrib. Akhirnya gue putusin, udahlah emang kita sudahi permainan ini. Dan gue memang udah siapin Goblin Summon Cast Fireball. Kebetulan mereka juga ngumpul karena habis ngalahin Hobgoblinnya, mereka ngumpul diskusi di Cast Fireball. Ya langsung mereka TPK. Mereka level 2. Sebenarnya gue berharap mereka menang gitu, menyelamatkan penduduk desa. Sayangnya apa mau dikata ya. Ya disinilah yang bikin orang-orang bilangnya gue newbie slayer. Padahal enggak, gue newbie friendly. Kalau mau main bareng aja kita. Nah itu dari gue momen yang paling memorable di 2024 ini di D&D. Gimana kalau kalian momennya apa aja? Ada yang relate gak? Apa jangan-jangan ada yang jadi pemain gua atau kita pernah main bareng yang nonton? Bisa di komen aja ya kesan-kesannya. Thank you.